Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Pekerjaan dan Profesi Pendidikan. Nama anggota kelompok 6 yang pertama Anisha Cahyani Fitri, yang kedua Elia Putri Handayani, yang ketiga Vicky Nurtita Yuwani, yang keempat saya sendiri Nunu Ismawati. Nah, di sini kami akan membahas tentang pengertian pekerjaan dan profesi pendidikan. Yang kedua, jenis pekerjaan dan profesi pendidikan. Yang ketiga, peran guru dalam proses pembelajaran. Yang terakhir, cara pengajar menghadapi sistem pembelajaran secara daring. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Elia. Secara etimologi, profesi berasal dari istilah bahasa Inggris yaitu profession atau bahasa Latin yaitu professus yang artinya mengakui, menyatakan mampu atau ahli dalam melaksanakan pekerjaan tertentu. Profesi adalah suatu jabatan atau pekerjaan yang menuntut keahlian dari para anggotanya. Artinya, tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang yang tidak terlatih atau tidak disiapkan secara khusus untuk melakukan pekerjaan itu. Profesi mempunyai pengertian, yaitu seseorang yang menekuni pekerjaan berdasarkan keahlian, kemampuan, teknik, dan prosedur berdasarkan intelektualitas. Profesi kependidikan, khususnya profesi keguruan, tugas utamanya adalah melayani masyarakat dalam dunia pendidikan. Profesi keguruan atau para pendidik ini diberi pelajaran tentang pendidikan dalam waktu yang relatif lama, agar mereka menguasai ilmu dan terampil dalam melaksanakan pekerjaannya di lapangan. Pendidik ini tidak cukup belajar di perguruan tinggi saja. Sebelum diangkat menjadi guru atau dosen, pendidik harus belajar dan diajar selama mereka bekerja, agar profesionalisasi mereka semakin meningkat. Pendidikan merupakan salah satu proses yang digunakan untuk mendapatkan keseimbangan dan kesempurnaan dalam perkembangan individu maupun masyarakat. Penekanan pendidikan dibanding dengan pengajaran terletak pada pembentukan kesadaran dan kepribadian. Dengan proses semacam ini, suatu bangsa atau negara dapat mewariskan nilai-nilai keagamaan, kebudayaan, pemikiran, dan keahlian kepada generasi berikutnya. Pendidikan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan kita. Sifatnya mutlak dalam kehidupan, baik dalam kehidupan seseorang, keluarga, maupun bangsa dan negara. Selain itu, maju mundurnya suatu bangsa banyak ditentukan oleh maju mundurnya pendidikan ini. Dan untuk melaksanakan pendidikan, harus dimulai dengan pengadaan tenaga kependidikan sampai pada usaha peningkatan mutu tenaga kependidikan. Kemampuan guru sebagai tenaga kependidikan, baik secara personal, sosial, maupun profesional, harus benar-benar dipikirkan, karena pada dasarnya guru sebagai tenaga kependidikan merupakan tenaga lapangan yang langsung melaksanakan kependidikan dan sebagai ujung tombak keberhasilan dalam suatu pendidikan. Yang selanjutnya, jenis pekerjaan dan profesi pendidikan. Pekerjaan pendidikan terdiri dari yakni yang pertama kepala sekolah, yang kedua rektor, yang ketiga tata usaha atau TU. Nah, pengertian kepala sekolah adalah seorang pemimpin pada sebuah sekolah dan merupakan manajer tingkat atas pada sebuah organisasi pendidikan, khususnya di tingkat SD, SMP, SMA, atau SMK. Kepala sekolah mempunyai dua peran utama, yakni yang pertama sebagai pemimpin institusi bagi para guru, dan yang kedua memberikan pimpinan dalam manajemen. Yang selanjutnya, pengertian rektor. Rektor dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai pimpinan lembaga perguruan tinggi. Di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 2009 atau UU Sisdiknas, rektor adalah pimpinan tertinggi perguruan tinggi yang berkewajiban memajukan ilmu pengetahuan di masing-masing institusi melalui pendidikan dan penelitian, serta memberikan kontribusi maksimal kepada halayak luas. Pengertian tata usaha atau TU. Tata usaha atau TU adalah tenaga kependidikan yang bertugas dalam bidang administrasi instansi tersebut. Nah, bidang administrasi yang dikelola diantaranya yaitu 1. Administrasi surat menyurat dan pengarsipan,
2. Administrasi kepegawaian, 3. Administrasi peserta didik, 4. Administrasi keuangan, dan yang kelima, administrasi inventaris. Yang keempat, wakil atau kepala urusan. Yang kelima, laporan. Yang keenam, pustakawan. Yang ketujuh, pelatih ekstrakurikuler. Yang kedelapan, petugas keamanan atau penjaga sekolah. Nah, wakil atau kepala urusan umumnya pendidik yang mempunyai tugas tambahan dalam bidang yang khusus untuk membantu kepala satuan pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan pada institusi tersebut. Contohnya, kepala urusan kurikulum. Yang kelima, laporan adalah petugas khusus yang bertanggung jawab terhadap alat dan bahan di laboratorium. Yang keenam, pustakawan ialah seseorang yang bekerja di perpustakaan dan membantu orang untuk menemukan buku, majalah, dan informasi lain. Yang ketujuh, pelatih ekstrakurikuler. Yang kedelapan, petugas keamanan atau penjaga sekolah, petugas kebersihan, dan lainnya. Selanjutnya, profesi pendidikan, yakni terdiri dari 1 guru, 2 dosen, 3 konselor, 4 pamong belajar. Pengertian guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama pendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini di jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Yang kedua, pengertian dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan memperluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Nah, yang ketiga yaitu pengertian konselor adalah pelaksana pelayanan konseling di sekolah. Yang keempat, pamong belajar merupakan jabatan karir yang hanya dapat diduduki oleh seorang yang telah berstatus sebagai pegawai negeri sipil. Yang kelima, widyaswara. Yang keenam, tutor. Yang ketujuh, instruktor. Yang kedelapan, fasilitator. Pengertian widyaswara adalah pegawai negeri sipil atau PNS yang diangkat sebagai pejabat fungsional oleh pejabat yang berwenang dengan tugas, tanggung jawab, wewenang untuk mendidik, mengajar, dan atau melatih pegawai negeri sipil atau PNS pada lembaga pendidikan dan pelatihan atau diklat pemerintah. Nah, pengertian tutor merupakan pembimbing dan motivasi peserta didik untuk mempelajari sendiri materi ajar yang tersaji dalam modul pembelajarannya. Tutor dapat berasal dari guru atau pengajar atau bahkan siswa yang dipilih dan ditugaskan guru untuk membantu teman-temannya dalam belajar di kelas. Yang ketujuh, instruktor adalah orang yang bertugas mengajarkan sesuatu dan sekaligus memberikan latihan dan bimbingannya, pengajar, pelatih, pengasuh. Yang kedelapan, fasilitator adalah seseorang yang membantu sekelompok orang memahami tujuan bersama mereka dan membantu mereka membuat rencana guna mencapai tujuan. Tugas fasilitator dalam sebuah proses pembelajaran pada hakikatnya mengantarkan peserta didik untuk menemukan sendiri isi atau materi pembelajaran disediakan melalui atau oleh penemuannya sendiri. 2.3 Peran guru dalam proses pembelajaran. Profesi guru adalah jabatan profesional yang memiliki tugas pokok dalam proses pembelajaran. Guru dituntut harus mampu berperan melangsungkan seluruh tahap-tahap aktivitas dan proses pembelajaran dengan baik, sehingga tujuan pembelajaran yang diharapkan dapat diraih dengan hasil memuaskan. Peran guru atau tenaga kependidikan. 1. Bersikap jujur dan terbuka, peka terhadap perkembangan terutama inovasi pendidikan. Selain itu, pengajar yakni tenaga kependidikan yang harus memiliki kestabilan emosi, ingin memajukan peserta didik, dan bersikap realistis. Yang kedua, menguasai metode mengajar dan menciptakan situasi belajar mengajar di dalam kelas maupun di luar kelas. Selain itu, harus menguasai psikologi sosial, memiliki pengetahuan tentang hubungan antar manusia. Yang ketiga, memiliki kepribadian
menguasai ilmu kepemimpinan. Ini menguasai prinsip hubungan manusia, teknik berkomunikasi, serta menguasai berbagai aspek kegiatan organisasi yang ada di sekolah. Yang keempat, berwawasan luas dalam berkomunikasi dalam berbagai aspek. Ini sebagai mengolah proses pembelajaran mengajar, yakni tenaga kependidikan yang harus mampu dan menguasai berbagai metode mengajar dan harus mampu menguasai situasi belajar mengajar di dalam kelas maupun di luar kelas. Cara pengajar menghadapi sistem pembelajaran secara online atau daring. Yang pertama, pastikan tersedia internet atau wifi di rumah, dikarenakan untuk mengakses pembelajaran daring membutuhkan sinyal yang kuat supaya bisa berjalan dengan lancar. Yang kedua, pastikan pengajar sudah menyiapkan bahan ajar untuk dipresentasikan kepada muridnya besok. Yang ketiga, pengajar harus bisa membuat suasana tenang saat melakukan Zoom, Google Meet, atau pembelajaran online yang dilakukan secara virtual. Yang keempat, orang tua murid harus ikut mendorong anaknya guna jika melakukan Google Meet ataupun Zoom, pastikan sang anak sudah sarapan terlebih dahulu. Yang kelima, pengajar harus membuat rangkuman materi di saat melakukan pelajaran. Materi tersebut bisa mencangkup semua dari materi guna untuk materi esoknya si pengajar tidak bingung akan memberi materi apa. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.